Nah, hello teman-teman, berjumpa kembali di Ponte Trip Video. Kali ini aku akan membahas tentang maneki neko. Neko itu sendiri dalam bahasa Jepangnya berarti kucing. Namun demikian, siapa nih di sini yang percaya jika gerakan kucing seperti ini adalah gerakan kucing yang sedang memanggil keberuntungan? Nah, oke teman-teman. Sebelumnya, siapa di sini yang jika masuk ke warung-warung atau toko-toko milik warga khas Tionghoa, kalian tuh mungkin akan bertemu atau mungkin ada tengok patung kucing yang seperti ini, yaitu kucing yang berwarna kuning keemasan yang seolah-olah sedang memanggil pembeli atau pengunjung untuk masuk. Nah teman-teman, patung kucing itu namanya adalah maneki neko, dipercaya sebagai kucing keberuntungan atau kucing yang melambai-lambai atau kucing yang memanggil keberuntungan atau pembeli untuk masuk ke dalam toko. Namun tahu nggak sih kawan-kawan bahwa patung kucing maneki neko itu sendiri memang tidak diposisikan atau ditempatkan sebagai dewa-dewi. Jadi jangan heran jika patung kucing seperti ini, nah ini biasanya diletakkan di dekat tempat penyimpanan duit atau kasir. Jadi memang sama sekali tidak dibangunkan altarnya. Karena ini lebih bersifat mitos dan kepercayaan saja ya kawan-kawan. Namun keberadaan maneki neko ceritanya itu sendiri memang sama sekali bukan berasal dari budaya leluhur Tionghoa. Nah, namun demikian mengapa sih kok bisa sama maneki neko itu sangat populer di kalangan warga Tionghoa, khususnya di kalangan dunia usaha. Nah, oke teman-teman, cerita tentang maneki neko ini itu ada sejumlah versi ya kawan-kawan. Salah satunya adalah kisah tentang seorang pemuda yang bernama Naotakai. Saat itu di abad ke-17 era pemerintahan Edo. Kejadiannya berada di depan kuil yang bernama Kuil Gotokuji yang terletak di kawasan Setagaya, Tokyo, Jepang. Nah, cerita dari kuil inilah kisah tentang maneki neko dimulai atau bermula. Nah, oke teman-teman, bagaimana ceritanya? Yuk langsung aja kita lanjut ke ceritanya nih. Saat itu ada seorang pemuda yang bernama Naotakai. Naotakai itu sendiri saat itu sedang berteduh karena di luar sedang terjadi hujan yang sangat deras atau lebat sekali. Ketika itu Naotaka melihat dari dalam kuil seolah-olah ada seekor kucing itu sedang melambai-lambai atau memanggilnya untuk masuk ke dalam kuil. Kucing itu dipelihara oleh pemilik kuil. Akhirnya Naotaka pun memutuskan untuk masuk ke dalam kuil. Dan ternyata benar saja teman-teman, tidak lama setelah Naotaka masuk ke dalam kuil, sebuah petir yang sangat hebat itu menyambar pohon tempat Naotaka tadi berlindung atau berteduh. Dan Naotaka pun merasa beruntung karena sudah terselamatkan oleh panggilan kucing tadi. Dan sebagai bentuk rasa terima kasihnya, maka Naotaka memutuskan untuk menjadi salah seorang donatur atau memberikan sumbangan untuk pembangunan kuil tersebut. Dan sejak saat itulah Naotaka memutuskan untuk menjadi donasi atau donatur bagi pembangunan kuil tersebut secara tetap. Dan ketika Naotaka sudah meninggal dunia, pihak pengurus kuil memutuskan untuk membangunkan sebuah patung kucing kecil untuk menghormati Naotaka. Dan dari sinilah kisah tentang maneki neko itu dimulai. Dan ketika meningkatnya hubungan sosial, budaya, dagang, dan politik antara orang-orang Cina dan juga Jepang, kisah tentang maneki neko pun juga ikut menyebar di kalangan warga Cina. Dan seiring dengan bermigrasinya warga-warga Tionghoa ke seluruh penjuru dunia, tidak hanya di Asia tapi juga sampai ke benua Amerika, kisah tentang maneki neko pun juga ikut menyebar atau dibawa bersama mereka. Di Amerika Serikat sendiri atau di Inggris, maneki neko kadang juga disebut sebagai China Fortune Cat. Karena maneki neko itu sendiri sering berada di rumah makan atau restoran-restoran yang dikelola oleh warga Cina yang ada di Amerika. Sedangkan di Indonesia biasanya sering disebut sebagai patung kucing atau kucing yang melambai atau kucing yang memanggil. Dan seiring dengan perkembangan zaman, kisah tentang maneki neko atau mitos tentang maneki neko pun ikut berkembang pula. Namun sebelumnya maneki neko itu sendiri itu ada sejumlah jenisnya kawan-kawan. Jadi ada yang berwarna kuning keemasan, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih, bahkan ada yang berwarna pink. Namun sebelumnya kalau kalian ingin memilih maneki neko, teman-teman bisa lihat dahulu kawan-kawan.
Karena manekin Neko itu sendiri ada yang melambai tangannya di bagian sebelah kiri, namun ada juga yang melambai di bagian sebelah kanan. Nah, apa sih bedanya? Nah, oke teman-teman, untuk patung kucing manekin Neko yang tangannya melambai di sebelah kiri itu digunakan untuk memanggil pelanggan atau orang ya kawan-kawan. Nah, sedangkan untuk manekin Neko yang melambai di sebelah kanan itu untuk memanggil pembeli kerejekian atau uang. Jadi jangan salah. Untuk kiri memanggil orang atau pelanggan, kanan itu untuk memanggil rezeki atau uang. Itu untuk manekin Neko yang berwarna kuning keemasan. Nah, bagaimana dengan manekin Neko yang berwarna hijau? Untuk yang berwarna hijau itu sendiri diyakini dapat memiliki efek perlindungan dari segala penyakit atau memiliki efek untuk kesehatan yang baik. Jadi tidak salah jika manekin Neko bisa disimpan di dalam kamar di sebelah mereka yang sedang sakit dengan harapan supaya lebih cepat sembuh. Kemudian ada juga manekin Neko itu yang berwarna hitam atau patung kucing yang berwarna hitam. Patung kucing yang berwarna hitam tidak lepas dari sejumlah mitos bahwa kucing hitam itu sendiri memiliki kemampuan sebagai perlindungan dari hal-hal yang buruk atau energi yang buruk untuk masuk ke dalam rumah. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan manekin Neko patung kucing yang berwarna hitam sebagai pelindung rumah. Kemudian ada juga manekin Neko itu yang berwarna merah. Nah, untuk manekin Neko yang berwarna merah ini memiliki arti atau makna membangun hubungan relasi bisnis atau relasi sebuah ikatan yang kuat. Jadi jangan heran jika yang baru memulai usaha atau dagang atau baru membuka sebuah bisnis, misalnya menginginkan hubungan relasi bisnis yang kuat dengan rekan-rekan usahanya, itu juga bisa meletakkan patung kucing manekin Neko yang berwarna merah di ruang kerjanya. Kemudian ada juga manekin Neko itu yang berwarna putih. Nah, untuk manekin Neko atau patung kucing yang berwarna putih itu bisa bermakna keseimbangan atau kebahagiaan serta keharmonisan. Untuk manekin Neko yang berwarna putih bisa ditaruh di rumah ataupun juga di toko ataupun di ruko ya kawan-kawan. Jadi memiliki dua efek secara sekaligus, yaitu keseimbangan dan kebahagiaan. Jadi jika diletakkan di tempat usaha maka usahanya akan selalu harmonis dan berjalan baik. Dan jika diletakkan di rumah maka rumahnya akan menjadi lebih bahagia. Namun demikian ada juga manekin Neko itu sendiri yang berwarna pink. Nah, untuk manekin Neko yang berwarna pink ini lebih dikhususkan bagi mereka yang mengejar percintaan, kekeluargaan, atau ingin segera memiliki anak. Jadi tidak ada salahnya teman-teman itu juga meletakkan manekin Neko atau patung kucing yang berwarna pink, kawan-kawan. Semoga bisa mendapatkan jodoh atau keturunan. Namun demikian tidak ada salahnya juga selain memiliki patung manekin Neko, tidak ada salahnya kadang warga Tionghoa juga akan meletakkan atau memelihara kucing yang asli ya teman-teman. Jadi bukan manekin Neko tapi memang kucing yang asli di rumah atau toko mereka. Karena mereka sebagian juga percaya jika memelihara kucing di rumah ataupun toko itu juga akan memiliki efek yang baik bagi tempat usaha atau rumah tersebut. Nah teman-teman, demikianlah cerita tentang manekin Neko. Jadi sudah jelas ya bahwa manekin Neko itu tidak ada hubungan dengan budaya leluhur Tionghoa. Nah sedangkan di Indonesia itu sendiri manekin Neko semakin populer pada tahun 1970-an. Saat itu ketika meningkatnya semangat dagang orang-orang Tionghoa di Indonesia, saat itu semakin banyak usaha-usaha dagang orang Tionghoa yang juga meletakkan patung manekin Neko di tempat-tempat usahanya. Kemudian pada tahun 1980-an itu sudah hampir rata-rata sejumlah warung usaha dagang milik warga Tionghoa, misalnya toko-toko elektronik, toko buku, toko aksesoris, toko furniture atau bahan bangunan dan sebagainya, itu biasa memang meletakkan patung manekin Neko di tempat usaha atau dagangnya. Sehingga jangan heran jika saat ini teman-teman masuk ke tempat usaha atau dagangnya milik warga Tionghoa, kawan-kawan mungkin juga akan ada tengok patung kucing manekin Neko di tempat dagang tersebut. Nah oke teman-teman, mungkin cukup segini dulu cerita dariku mengenai manekin Neko. Jika ada hal yang kurang, kawan-kawan bisa bantu tolong tambahkan di kolom komentar. Namun perlu diingat sekali lagi bahwa kepercayaan tentang manekin Neko itu lebih bersifat mitos ya teman-teman, dan tidak ada hubungannya dengan kepercayaan keagamaan. Nah oke teman-teman semua, mungkin cukup segini dulu video dariku. Sekian dan terima kasih. Tonton juga video-videoku yang lainnya.
Semoga menghibur bagi teman-teman semua, khususnya yang pecinta kucing. Dan jika ada di sini yang sedang akan membuka usaha, semoga usaha teman-teman laris dan lancar selalu. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, sukses semuanya.